Halo, selamat datang di channel SSI Air Rifle. Masih bersama saya Sanggar di sini. Sekali lagi bagi kalian yang sudah kenal saya, oke lah ya. Bagi kalian yang belum kenal saya, nama saya Sanggar dan di sini saya akan menghadirkan video-video mengenai senapan angin ya, mulai dari review, promo dan juga nanti akan ada tes akurasi. Dan juga saya di sini adalah bukan hanya reviewer, tapi di sini saya juga sebagai seller. Buat semua bagi kalian yang mungkin minat senapan yang saya review di sini, jangan beli tempat lain, beli ke nomor yang nanti akan saya sediakan ya. Oke, nah di depan saya ini adalah senapan Ruger. Ruger ini adalah jenis senapan PCP yang punya desain klasik. Kita biasa nyebutnya itu Ruger ya. Basicnya ini PCP. PCP adalah senapan yang bisa kita pompa lalu bisa kita tembakan berkali-kali tanpa harus pompa ulang. Beda kayak senapan yang uklik yang dipompa tangan seperti itu ya. Dan Ruger kali ini adalah Ruger Pegasus, senapan yang sudah lama rilis, hanya aja baru saja kita review di sini ya. Nah, oke, secara ciri khas ini saya hilangkan dulu. Coba diamati dulu ya. Secara ciri khas senapan Ruger Pegasus ini punya build quality yang berwarna 90% hitam dari popor, tabung dan juga serombong. Serombongnya ini berwarna hitam. Dan ini hitam berkarakter hitam semi doff ya, bukan hitam glossy. Popornya ini dari kayu ya. Kalau hitam ini biasanya orang ngiranya ini dari plastik, tapi ini bukan plastik, ini adalah kayu berjenis mahoni. Untuk kayu sendiri kita bervariasi, bisa jenis mahoni, bisa jenis mangkutan. Itulah yang sering digunakan di senapan angin. Jadi kita nggak pakai kayu jati atau kayu yang lain ya, karena kita ngejar ringannya dan ngejar kekuatannya ya. Oke, nah jadi untuk Pegasus ini, dia adalah senapan yang bisa dibilang klasik. Karena kita nggak nemui desain seperti ini di senapan modern seperti Predator atau Marauder. Dan juga dia masih pakai tabung berjenis silinder, bukan tabung bocap ya. Oke, kita pasang lagi. Kita akan bahas dulu untuk spesifikasinya ya. Seperti biasa, kita mulai dari laras. Untuk laras dari Pegasus ini, dia punya bahan baja, laras baja, dan dengan panjang 60 cm. Nah, di sini untuk larasnya ini dia punya OD13 ya. Kalau OD13 berarti ini adalah larasnya ya. Yang berwarna hitam di sini adalah larasnya, lalu yang berwarna hitam ini adalah serombongnya. Untuk larasnya ini dia baja tapi di finishing seolah-olah dia stainless karena dia punya finishing yang silver metallic. Untuk alurnya juga, jadi di dalam laras itu ada semacam alur. Bagi yang belum tahu, alur itu adalah tempat di mana nanti mimisnya bisa berputar ya. Mimis itu adalah peluru, kalau tembakan dia bisa berputar dalam laras, dan itu nanti yang menghasilkan sebuah akurasi. Jadi nggak cuma dilontarkan tapi nanti diputar ya. Nah, untuk alur ini sendiri dia punya alur berjumlah 12 ulir. Di senapan angin sangat bervariasi ya, ada yang 6 ulir, ada yang 9 ulir. Kalau yang ini dia yang paling banyak, yaitu 12 ulir. Untuk tabungnya sendiri dia punya tabung silinder berbahan kuningan ya. Jadi untuk tabungnya ini bahan kuningan yang telah di finishing warna hitam dan punya out diameter atau ukuran diameter luarnya itu sebesar 25 mm ya untuk diameter luarnya ya. Untuk tabung sendiri kita dapat beberapa fitur seperti manometer dan juga di bagian belakang ini untuk tabungnya dia jadi satu dengan ruang ledaknya ya, ruang pir, hammer dan lain sebagainya ada di belakang sini. Untuk tabungnya ini sendiri dia bisa dipompa di tekanan maksimal 3000 PSI dan tekanan aman 2500. Jadi memang untuk penggunaan kita sangat menyarankan dipompa di tekanan aman saja untuk jangka panjang dan untuk safety. Bisa maksimal tapi jangan terlalu sering digunakan dan tidak direkomendasikan untuk disimpan ya. Kalau disimpan kita rekomendasikan di angka 500 sampai 1000 PSI saja untuk disimpan di jangka panjang, misalkan nggak dipakai sama sekali sampai berbulan-bulan atau berhari-hari, itu silakan dipompa di 1000 PSI ya. Oke, di bagian belakang tabung ini ya, jadi belakang tabung yang saya bilang tadi dia adalah ruang ledaknya di sini. Dia terdapat setelan pir atau setelan power, terserah nyebutnya gimana. Ini bisa dibuat untuk mengatur posisi pirnya. Semakin maju pirnya maka lontarannya akan semakin kuat, yang nantinya akan berpengaruh kepada power dari senapan ini. Tapi kalau kita kendorin ke
ke belakang, kita putar ke kiri maksudnya, itu akan semakin menjauh pirnya dari hammer dan dia akan sedikit melemah untuk powernya. Jadi ini disesuaikan dengan nanti kebutuhan tekanan angin dan juga nanti akurasi ya. Silakan di explore sendiri kalau sudah dimiliki unitnya ya nanti ya. Karena untuk tekanan ini biasanya kita pakai, untuk setelan ini kita pakai untuk menjaga mimis supaya tetap jatuh di titik yang sama walaupun tekanannya turun. Oke, untuk chamber ya, chambernya ini dia berbahan kuningan dan dia cukup kecil ya ukurannya. Tapi walaupun dia kecil, dia punya fitur-fitur yang pokok seperti rail mounting berukuran universal 11 mili dan juga dia belum mendukung magasin, masih single shoot. Dan dia punya grendel atau punya kokang, ini punya 3 track, jadi kita bisa atur 3 tingkatan. Ini fungsinya hampir sama kayak setelan power. Semakin kita jauh nariknya 3 track, maka dia akan semakin kuat untuk pukulannya ya, nanti akan berpengaruh pada power juga. Jadi untuk power ini ada 3 parameter. Yang pertama tekanan angin, itu sudah pasti. Yang kedua jumlah tarikan track yang ada di atas ini. Yang ketiga adalah setelan power. Nanti silakan dieksplor sendiri, tapi setiap pembelian nanti akan kita sediakan pengaturan default yang sudah siap pakai. Kita coba ya putar 3 track, kita buktikan. 1, nah ini ada klik 1, 2 level dan 3 level paling belakang. Sekilas nanti akan ngaruh ke bunyi tembakannya, tapi kita nggak akan coba di sini ya. Kita coba 1 kali saja ya. Nah, 1 track. Wah, ini sudah kenceng banget untuk 1 track. Kalau lebih detail itu bisa menggunakan alat bernama decibel meter. Nanti bisa mengukur kekuatan bunyi seperti apa ya, bisa dibandingkan nanti ya. Oke, untuk popor sendiri kita akan bahas popornya. Popornya dia punya yang namanya ini semacam ukiran untuk menambah grip di bawah ini. Lalu di bagian handle ya, handle tangan, di sini kita dapat ukiran juga yang mencegah licin. Lalu yang paling penting di bagian belakang sini kita dapat yang namanya karet penyangga untuk kenyamanan saat digunakannya ini ya. Di bawah juga kita dapat semacam tatakan untuk swivel. Swivel itu adalah tempat di mana kita bisa mengaitkan tali sandang nantinya dan bisa dikaitkan 2 tempat, di depan sini dan di belakang sini. Oke. Nah, ini sudah kita pasang teleskop yang berukuran medium. Jadi kita biasa pakai teleskop ini untuk berburu jarak jauh ya, pakai senapan yang besar seperti Predator, Ghost Warrior, bocap-bocapan, tapi dia bisa dipasang dengan sempurna di senapan Pegasus ini. Nah, ini adalah sebuah kelebihan juga yang perlu dikonsider ya. Lalu tak lupa di bagian depan ini kita dapat drat peredam untuk memasang peredam, dan juga ini benda 2 ini ada fungsinya. Ini adalah visir. Visir itu adalah fitur untuk menembak atau untuk mentarget ya, membidik tanpa teleskop. Ini biasanya hanya pro yang sudah bisa pakai ya, yang sudah berpengalaman bisa pakai. Tanpa teleskop dia bisa pakai ini dan itu kena. Hebat kan ya. Nah, kita coba lihat bagian sini ya. Nah, oke. Jadi emang polosan ya ini ya. Dia nggak ada yang namanya gesel kokang dan nggak ada yang namanya tato-tato atau ukiran-ukiran yang banyak di chambernya. Tapi walaupun ini nggak ada gesel kokang, kita bisa mengkokangnya dan mengcancelnya pakai 1 kokangan saja. Nah, ini contohnya. Kita kokang. Nah, ini sudah masuk ya. Ini kalau dipencet dia nembak. Tapi kita coba cancel. Nah, sudah cancel. Jadi kokangnya ini berfungsi 2, sebagai pengkokang dan juga sebagai cancel. Di bagian picu kita dapat picu yang masih klasik ya. Jadi belum ada sistematis seperti trigger AA pada senapan-senapan predatoran, dan juga belum ada safety trigger. Nah, ini bisa menjadi perhatian lebih lanjut. Kalau menggunakan senapan klasik, harap lebih berhati-hati karena memang secara fitur senapan klasik berbeda dengan senapan-senapan modern ya. Tapi walaupun dia fiturnya sedikit, tapi secara ketahanan fitur sedikit akan membawa keawetan yang lebih tahan banting ya, karena dia nggak terlalu banyak mekanisme dan nggak gampang aus tentunya.
Tadi hampir lupa saya sebutkan, kita juga dapat lubang kupler yang tersembunyi. Coba kita lihat di sini. Jadi ini yang saya tunjukkan, ini adalah lubang kupler. Dalam kondisi yang seperti ini dia tersembunyi, dan kalau kita pakai kita cukup narik ke depan saja. Ini dia walaupun kelihatan seperti fitur yang cuma hiasan saja, tapi dia punya fungsi untuk melindungi lubang kupler dari adanya partikel-partikel jahat, debu-debu jahat yang mungkin nanti kalau masuk bisa berbahaya atau bisa merusak filter yang ada di dalam senapan. Ya, seperti itu ya. Kita bahas harganya ya untuk selanjutnya. Nah, untuk harga dari senapan PCP Pegasus hitam ini harganya cukup terjangkau. Di bawah 2 juta, tepatnya di Rp1.800.000. Anda bisa bawa pulang senapan PCP Pegasus ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, kami nggak hanya review, kami itu jualan juga. Bagi kalian yang mungkin minat, ya, yang mungkin mau beli, bisa langsung aja hubungi nomor kami yang ada di bawah saya ini ya. Nanti akan kita pandu caranya gimana, ketentuannya gimana, lalu kita akan tunjukkan beberapa pertimbangan yang menunjukkan bahwa kita ini punya legalitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan dijamin aman juga. Seperti itu. Kita juga ada nanti promo full set yang akan aktif di bulan November ini ya. Dan ini nggak cuma di senapan Pegasus ini saja, ada beberapa senapan lain yang nanti akan kita spill bareng-bareng. Kira-kira promo apa aja yang mungkin kompatibel dengan promo itu? Oh, senapan apa aja yang kompatibel dengan promo itu ya? Maksud saya seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin sekian untuk video yang bisa saya berikan kali ini. Untuk next, kalau Anda berminat bisa komen nanti. Silakan request video-video seperti apa yang akan kita sajikan ke depannya. Kalau belum subscribe, bisa bantu subscribe dan bisa bantu untuk mendukung perkembangan channel yang masih kecil ini ya. Walaupun channelnya kecil, tapi kita ini sudah punya CV ya. Jadi untuk pembelian dari channel ini sudah dijamin legal, sudah terbukti 4,5 ya, bukan ilegal. Dan kita juga punya nama besar CV. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Salam satu laras.